Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada diri kita, sehingga dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan langkah kaki kita untuk dapat berjalan menuju tempat yang mulia, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib secara berjamaah, yang insyaallah dilanjutkan dengan duduk dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan sakinah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lepas mari kita juga senantiasa aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan juga panutan umat yang menjadi rahmatan lil alamin bagi setiap insan yang menapak tilasi kehidupannya, mengikuti sunnahnya, istiqomah berada di dalam jalannya, yang akan membawa kepada kesuksesan kehidupan dunia maupun di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk bisa terus sibuk dalam ketaatan ibadah kepada Allah, sibuk dalam duduk dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis iman, majelis-majelis agama, dan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita hingga akhir hayat, sehingga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu suratul Fatihah dengan harapan dan doa yang teriring di dalamnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah kita pelajari ataupun yang akan kita pelajari. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada diri kita, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita pelajari ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan tentunya juga bisa kita sampaikan kepada orang lain sehingga menjadi ilmu yang manfaat dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala
مشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيخ ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada hikmah yang ke-40 dari hikmah-hikmah yang terdapat dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Setelah sebelumnya di pertemuan yang lalu, tepatnya di hikmah yang ke-39 dan juga hikmah-hikmah yang sebelumnya, ini ke-9, 38, 37, rata-rata hikmah-hikmah tersebut menjelaskan kepada diri kita agar menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menimbulkan satu ruang dalam diri kita, dalam hati kita terbesit atau bahkan sudah kita lakukan untuk meminta pertolongan, meminta agar hajat kita ini ditunaikan, tetapi memintanya kepada selain Allah. Ini jangan sampai. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang digantungkan kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan hal tersebut kepada terhadap siapa yang dia gantungkan permohonannya. Sedangkan kita sama-sama ketahui, kita sama-sama telah belajar bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin sesuatu yang dia sendiri tidak memiliki daya dan upaya untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menunaikan hajat dan kebutuhannya, lalu bagaimana mungkin yang demikian dia mampu untuk menyelesaikan masalah orang lain. Pelajaran buat diri kita agar benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemarin Imam Ibnu Athaillah menerangkan di akhir-akhir bahwasanya seorang ini akan mampu untuk menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ada persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan diterangkan di hikmah yang ke-40 pada malam hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihim wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Illa anqal illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fahal wadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minana. Apabila engkau belum sanggup untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran kesempurnaan sifat-sifatnya, maka hendaknya berbaik sangkalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala karena muamalah hubungan
Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu, fahal, bukankah Dia telah memberimu yang baik-baik, dan bukankah Dia senantiasa memberimu segala kenikmatan ataupun anugerah. Dalam hikmah yang ke-40 ini Allah Subhanahu wa taala, kita diajak oleh Imam Ibnu Athaillah untuk berhusnuzan billah, untuk sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Husnuzan billahi ta'ala ahadu maqamatil yakin. Husnuzan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk bagian salah satu makom yakin. Makom yakin. Jadi ketika orang ini sudah mampu husnuzan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah berada dalam satu makom keyakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah bertempat kepada satu makom yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidak akan mampu berhusnuzan kepada Allah, sangka baik kepada Allah, kalau dia ini tidak ada keyakinan kepada Allah, yakin terhadap sifat-sifat Allah, yakin terhadap keesaan Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat kemuliaannya, sifat-sifat indahnya, sifat-sifat kesempurnaannya. Ketika seorang ini ada keyakinan terhadap sifat-sifat tersebut, maka dia pasti akan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini manusia ini terbagi dua. Manusia ini terbagi dua. Wa nasu bihi ala qismaini khassatan wa 'ammah. Manusia dalam masalah husnuzan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang khusus, yang kedua yang umum. Ya kan? Yang khusus, yang kedua yang umum. Yang khusus itu gimana? Yang khusus itu tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah di untayan hikmah yang ke-40, li ajli husni wasbihi, yaitu husnuzan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat yang maha sempurna, sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang indah, maka serta-merta dengan landasan yakin kepada sifat-sifat Allah tersebut, dia senantiasa berhusnuzan kepada Allah. Dia senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas hadirin Allah Subhanahu wa taala, dia telah merasakan manfaat secara real dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ataupun belum. Bahkan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat dia berada dalam kesulitan sekalipun, dia tetap berhusnuzan kepada Allah lantaran dia yakin dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama, tipe orang yang khusus. Orang yang seperti ini Pak, ini orang yang sudah benar-benar dekat kepada Allah. Orang yang sudah benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batinnya. Artinya walaupun dia dalam keadaan kesulitan sekalipun, dalam kondisi dia tertimpa musibah, mungkin ada masalah dan lain sebagainya, dia tetap tidak berubah sangkaan dia kepada Allah, tetap bersangka baik. Ini pasti ada hikmah yang baik yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dalam ujian ini. Dalam ujian ini.
Nah, tipe orang yang pertama ini yang Allah Subhanahu wa taala, tipe orang yang khusus ini, maka husnuzon kepada Allahnya ini tidak akan berubah. Karena yang dia sandarkan terhadap sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat Allah ini tidak akan pernah berubah. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah. Allah Ahad, Allah Maha Esa. Dia sandarkan husnuzonnya karena hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan, maka dia tidak akan pernah berubah sangkaannya kepada Allah. Lantaran apa? Dia telah yakin dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Samad, tempat bergantung. Tempat bergantung. Maka orang yang tipenya adalah orang yang khusus, dia tidak akan pernah berubah sangkaan baiknya. Karena yakin bahwa saudara Allah Subhanahu wa taala ini adalah As-Samad, tempat bergantung. Maka ketika dia yakin kalau dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah bergantung kepada tempat yang benar. Tempat yang memang tempat yang memang dikhususkan untuk bergantung, menyadarkan segala sesuatu kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kepada selain Allah yang bukan tempat bergantung dia bersandar, maka sandarannya tidak akan kuat. Dia bergantung di sana, maka tidak akan kuat menahan beban yang digantunginya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memang tempat satu-satunya tempat untuk bergantung, bersandar atas segala sesuatu, maka dia yakin bahwa pasti kalau dia bergantung kepada Allah, dia telah bergantung kepada tempat yang benar. Maka sangkaannya tidak akan berubah. Apapun kondisi dia, apapun keadaannya tidak akan berubah. Ini yang pertama hadis Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah yang umum. Tipe orang yang husnuzonnya umum. Gimana? Yaitu mereka-mereka yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung sebab Allah Subhanahu wa taala telah berbuat sesuatu yang dia telah rasakan manfaatnya dari af'al Allah, dari perbuatan Allah. Dari perbuatan. Kalau dia ini sudah merasakan dari masalahnya, sudah pernah terbebas dari masalahnya, ya kan? Sudah terbebas dari masalahnya, sudah pernah merasakan, ya kan? Sudah merasakan terbebas dari masalahnya, sudah merasakan rizkinya luas, maka baru dia setelah itu baru dia berhusnuzan kepada Allah, baru bisa timbul husnuzan kepada Allah. Artinya dia gantungkan husnuzannya, sangka baiknya kepada Allah ini terhadap af'al Allah, terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan dia ini tidak merasakan af'al Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka dia belum bisa bersangka baik kepada Allah. Belum bisa bersangka baik kepada Allah. Masih labil. Bahkan kadang-kadang ketika dalam ujian, maka ujiannya enggak selesai, musibahnya enggak beres-beres, hajatnya enggak tertunaikan. Terkadang orang yang seperti ini ada peluang muncul suuzon kepada Allah. Saya sudah berdoa sama Allah nih, mau dikabulkan doa saya. Saya sudah sudah berusaha taat, tapi kok masih ada aja masalah, masih aja terlilit utang, terlilit masalah dan sebagainya. Masih belum nampak nusratullah, pertolongan Allah sama diri
Jadi masih sulit berhusnuzon sama Allah. Tapi kalau sudah dapat ya, sudah dapat pertolongan Allah, sudah dapat ya, maka dia akan bisa husnuzon sama Allah. Ya orang yang seperti ini umumnya kita Pak, umumnya manusia masih seperti ini. Kalau kita nih doa dikabulkan baru Allah baik. Ya. Tapi ketika kita doa belum dikabulkan juga nggak sabar kita. Allah, kemana sih ini? Kok saya doa nggak dikabulkan? Ada masalah, ya ada masalah nggak selesai masalahnya. Gimana sih? Katanya kalau masalahnya ini diadukan sama Allah, masalahnya selesai. Ini kok belum selesai juga. Nah, gimana? Bener nggak sih ini? Bener nggak sih ini? Karena masih ada peluang ragu-ragu. Masih ada peluang untuk bisa suuzon sama Allah. Ini tipe orang yang kedua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Athaillah beliau mengajarkan kepada kita hendaknya kita ini masuk kepada tipe yang pertama, tipe yang khusus dalam masalah husnuzon kepada Allah. Maksudnya gimana? Dalam keadaan apapun hendaknya kita harus husnuzon sama Allah. Landasannya apa? Landasannya sifat-sifat Allah. Landasannya sifat Allah. Karena sifat-sifat Allah ini tidak akan pernah berubah. Sifat-sifat Allah ini tidak akan pernah berubah. Maka kalau kita husnuzon kepada landasan sifat-sifat Allah, ta'alluqnya kepada sifat-sifat Allah, hendaknya husnuzon kita tidak akan pernah berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dalam keadaan sudah terlihat pertolongan Allah ataupun belum, yakin dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya cukup menjadikan sandaran agar kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah, illam tuhassin, kalau kau belum bisa bersangka baik kepada Allah dengan model, dengan tipe yang pertama tadi, maka fahassin dhannaka bihi biwujudi mu'amalatihi ma'aka. Maka yang kedua apa? Ya kan? Yang kedua yaitu apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggantungkan kepada af'aliyah Allah, af'al. Jadi kalau anak af'al ini kadang-kadang beragam Pak. Ya kan, kadang-kadang beragam. Kadang-kadang Allah memberikan nikmat berupa kebaikan yang yang sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya ketika tipe yang kedua ini sandarannya kepada af'alnya Allah, berubah-ubah. Kadang husnuzon sama Allah, giliran dikasih kesulitan, jadinya husnuzon sama Allah. Kalau belum bisa jadi orang yang pertama, minimal yang kedua. Lalu bukan berarti kita ini boleh berarti nanti ketika dalam keadaan sulitan dan sebagainya boleh suuzon sama Allah. Bukan begitu. Dipancing sama Imam Ibnu Athaillah, kalau kita nggak bisa ke yang pertama, yang kedua. Terkadang kita masih labil. Cuma kita diminta merenung sama Imam Ibnu Athaillah. Minta merenung apa? Kata Imam Athaillah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah selalu memberi hal-hal yang baik kepada diri kita. Selalu memberi hal-hal yang baik kepada diri kita. Artinya sudah terlalu banyak sebenarnya nikmat Allah sama kita. Yang terkadang kita nggak merenungkan itu sebuah nikmat, Pak. Ya kan? Kita hanya fokus terhadap satu kesulitan yang belum diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa sama kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak sekali kepada diri kita, namun belum kita syukuri. Lupa. Kita telah diberikan kehidupan,
diberikan keluarga, anak cucu keturunan. Ini kan semua nikmat, Pak. Ini semua nikmat. Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu yang kedua dia bisa berhusnuzon ketika telah merasakan nikmat, merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah cukup nikmat-nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang begitu halus diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah kepada diri kita. Digiring kita untuk menjadi orang yang khusus, yang spesial dalam masalah husnuzon kepada Allah. Kalau nggak bisa, ya orang yang umum lah, umumnya orang. Tetapi diajak merenung sedikit, diajak berpikir sedikit. Kalau kita mau menggunakan pikiran kita, sebenarnya memang tidak ada peluang. Mau tidak mau ya harus mau. Kita ini senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin diajarkan oleh Ibnu Athaillah kepada diri kita. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya hubungannya kepada urusan-urusan akhirat saja. Bukan hanya kepada urusan-urusan akhirat saja, tetapi urusan dunianya juga, dan dalam urusan akhiratnya juga hendaknya kita husnuzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah urusan dunia, kita juga dituntut untuk husnuzon, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan husnuzannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia kita, maka itu justru akan menjadikan satu jalan, satu wasilah akan sampainya manfaat-manfaat terhadap keduniaan kita. Dan diminta husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia pun seperti itu. Diminta sangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar sampainya manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan kepada diri kita terhadap urusan-urusan dunia itu. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ketika kita dalam urusan dunia kita anggap itu satu yang baik, ya kan? Seringkali kita menganggap itu satu yang baik. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika hal itu belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi milik kita, tidak kita dapatkan perkara itu, boleh jadi itu justru malah yang terbaik buat diri kita. Justru itu malah yang terbaik buat diri kita. Artinya apa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Hasil manfaat yang didapatkan dalam urusan dunia ini tidak melulu soal keduniaan, soal harta, ya kan, soal pangkatan, soal jabatan dan lain sebagainya. Akan tetapi ada hal-hal yang lebih dibandingkan dengan hal tersebut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan satu harta, kemudian kita dapat hasilkan harta tadi, tetapi hubungan kekeluargaan kita rusak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa dibilang satu harta yang baik ketika harta yang dihasilkan tetapi merusak daripada hubungan kekeluargaan. Ya, terjadi cekcok dan sebagainya, pertengkaran, pertikaian.
hanya sebab harta. Hanya sebab harta. Berarti dalam hal ini kemanfaatan harta yang sesungguhnya ini tidaklah bisa dirasakan oleh kita dengan mendapatkan harta tadi. Karena ketika kita ingin mendapatkan harta adalah agar kita bahagia, dan kebahagiaan itu akan lebih terasa ketika bisa dirasakan juga oleh keluarga kita. Tetapi ketika kita mendapatkan harta, namun kekeluargaan terjadi pertengkaran, perselisihan dan sebagainya, berarti tidak ada kemanfaatan yang secara zahir dan batin yang dihasilkan dari harta tadi. Makanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam urusan dunia diperlukan. Jadi ketika misalnya kita menginginkan harta tadi terus kita tidak didapatkan, maka dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru akan menyampaikan kepada kemanfaatan yang lebih bermanfaat daripada harta itu. Seandainya harta ini dapat, resikonya keluarga pecah. Tapi nggak dapat hartanya, keluarga tetap untung. Toh harta, jalur harta tidak hanya dari jalur satu itu saja, jalur lain masih ada. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan yang lebih besar Allah Subhanahu wa taala siapa? Jabatan juga seperti itu. Kita menginginkan mendapatkan satu jabatan, satu kedudukan, satu posisi di tengah-tengah masyarakat dan khalayak ramai. Tetapi dari Allah Subhanahu wa taala ada risikonya. Jabatan didapatkan tetapi banyak banyak hubungan-hubungan yang terputuskan, silaturahmi tertinggalkan, banyak hak-hak orang yang tidak bisa tertunaikan, bahkan banyak orang-orang yang terzalimi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan jabatan itu adalah jalan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting urusan dunia pun penting kita husnuzan kepada Allah supaya apa? Yasalul manafi', sampainya kemanfaatan yang lebih besar dari urusan dunia itu bisa sampai kepada diri kita tanpa harus kita ini meninggalkan hal-hal baik yang sifatnya sunnah ataupun sifatnya fardu. Sifatnya sunnah ataupun sifatnya fardu. Silaturahim, menjaga ukhuwah Islam ini kan sifatnya fardu. Silaturahmi ini kan sifatnya hal-hal yang seperti ini. Kalau urusan dunia tetapi justru malah menjadikan kita meninggalkan hal-hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk dijaga dan ditunaikan, berarti itu bukan manfaat yang justru kita raih, malah kemudaratan yang kita raih. Tapi dengan husnuzan kepada Allah dalam setiap perkara dunia, justru itu akan menghasilkan sampainya manfaat yang lebih besar dari urusan dunia yang kita inginkan tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk urusan akhirat jelas, untuk urusan akhirat jelas. Ketika seorang ini husnuzan kepada Allah dalam urusan akhiratnya, itu akan memperkuat harapan dia kepada Allah akan diterimanya amal-amal yang soleh yang dia perbuat. Ini untuk urusan akhiratnya. Jadi kalau untuk urusan akhirat kita husnuzan sama Allah, berusaha sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan memperkuat rojak kita, memperkuat harapan kita kepada Allah. Memperkuat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diterimanya amal-amal kita yang soleh dan menjadikan juga kuat harapan kita atas keyakinan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan balasan atas setiap amal baik yang dikerjakan oleh hambanya. Pasti. Kadang kita sama amal kita sendiri gak yakin, Pak.
Kita sama amal kita sendiri kadang kita nggak yakin. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Jadilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sudah pernah di antara kita, Pak, yang ketika ada masalah langsung ambil air wudu, melaksanakan sholat dengan memperhatikan zahir dan batinnya amal sholat tersebut, agar apa? Agar kita ingin berusaha yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahwasanya kalau kita mau minta pertolongan sama Allah bisa dengan sabar dan sholat. Sahabat dulu dari Allah Subhanahu wa taala ini telah membuktikan firman-firman Allah. Sholat dapat Allah Subhanahu wa taala memberitakan untuk mencari pertolongan dengan sabar dan sholat. Ada seorang sahabat sedang dalam perjalanan, di tengah hutan perjalanan, maka keledainya mati. Lalu sahabat itu sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keledainya hidup lagi. Ini ada Allah Subhanahu. Banyak kalau kita mau buka hikayatus sahabah, kisah-kisah kehidupan para sahabat tentang keyakinan mereka terhadap amal-amal agama, maka dari Allah Subhanahu kita akan menemukan banyak kejadian-kejadian yang di situ akan bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap amal. Ada dari Allah Subhanahu. Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullah alaihi, beliau mengarang satu kitab namanya kitab Hayatus Sahabah. 3 jilid, di dalamnya isinya tentang kisah-kisah kehidupan sahabat bersama Rasulullah SAW. Maka dari Allah SWT di situ beliau paparkan kisah-kisah kehidupan para sahabat secara detail. Bagaimana kehidupan mereka, yakin mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Rasulullah SAW sabdakan, pengorbanan sahabat. Ini ada yang Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau karang untuk kita. Nah, kalau kita buka Masya Allah, kita akan menemukan kisah-kisah yang dapat meningkatkan keimanan kita dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Dan hal itu mereka buat dengan keyakinan. Makanya ketika orang ini husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara akhiratnya, maka keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan ganjaran dalam setiap amal kebaikan, akan menunaikan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam setiap amal-amal kebaikan, ini akan lebih kuat, Pak, keyakinannya. Ya kan? Keyakinannya akan lebih kuat. Karena kita kan masih ragu-ragu, Pak. Apa iya? Ya. Kalau saya punya masalah, saya sholat, apa iya selesai? Apa iya selesai masalah saya? Sama aja kan, kalau saya nggak kerja, apa iya saya akan dapat rezeki? Ini, Pak, kan kita masih seperti itu kan? Kita masih seperti itu. Jadi masih yakin kepada asbab, tidak yakin kepada musabbibul asbab, zat yang menjadikan asbab itu sendiri, zat yang menjadikan asbab itu sendiri. Nah, makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, di sini kita juga tuntut bagaimana husnuzan kita kepada urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan, keuntungan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan-perkataan para sahabat dan juga sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya husnuzan kepada Allah. Yang paling ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap husnuzan ini, yaitu senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada diri kita,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikanlah yang akan datang kepada diri kita. Kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukanlah yang akan terjadi kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang selamat, bahagia, sejahtera kehidupannya dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada, tak cukupan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjumpai dalam keadaan tertentu yang mana keinginan kita itu tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan. Iya. Karena memang sebenarnya Allah yang melakukan la ta'lamun kan. Betul. Allah lebih tahu daripada apa yang kau butuhkan. Di Al-Baqarah 216 kalau tidak salah itu diwajibkan kita untuk apa ya? Kita alaikum kita Allah berlaku bahasa saya Intinya apa yang kita suka, apa yang kita inginkan itu belum tentu baik, makanya dikasih itulah yang terbaik. Barangkali itu yang ada sambungannya di situ kan? Iya. Ya, ada sambungannya itu, Pak. Itu justru malah untuk orang-orang yang tipe kedua tadi, yang baru bisa bersangka baik kepada Allah ketika sudah melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada dirinya. Ketika dalam kondisi buruk, kondisi sulit, kondisi susah, terkadang dia malah suzon kepada Allah. Justru ayat itu ke situ larinya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya kan? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, enggak senang terhadap sesuatu, tetapi justru itulah yang terbaik untuk engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala ini memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya, bukan yang diinginkan oleh hambanya. Untuk menghadirkan hati kita menerima apa yang Allah berikan itulah kiat-kiatnya apa tadi? Ya? Kiat-kiatnya untuk menerima yang Allah kasih gitu. Iya. Intinya kan gini, kita minta dikasih B gitu. Iya. Untuk menerima B itu ya rezeki kita, apa yang Allah berikan yang terbaik. Kiat-kiatnya untuk menerima B itu Yaitu sangka baik, Pak. Sangka baik itu justru ketika kita menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, disitulah peran sebenarnya husnuzan tadi. Kita sangka baik, loh, ini yang terbaik dari Allah, gitu. Ini yang terbaik dari Allah, pasti ada hikmahnya. Makanya tadi kita disuruh merenung, suruh pikir sedikit. Ketika kita dalam keadaan tidak menerima sesuatu yang kita inginkan, disuruh berpikir sedikit. Pikir sedikit, boleh jadi ini yang terbaik, ini yang terbaik. Bukan yang kita inginkan yang terbaik, tapi ini yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Allah memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, ingin menjaga sesuatu yang sudah baik, ingin menambah sesuatu yang lebih baik dari kita. Seperti itu. Baik, ada lagi? Cukup ya, Pak. Iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Iya, betul. Iya. Ya, itu juga ada hubungannya. Artinya memang ketika sesuatu yang tidak kita inginkan ini kita terima, kita dapatkan, ya
harus sabar dulu Pak. Sabar, karena ketika kita tidak sabar maka nanti belakangnya akan merantakan. Tapi ketika kita sabar, tenang, kita renungkan apa hikmahnya dalamnya, kemudian tambah dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah nanti kita akan lihat kebaikan-kebaikan di belakangnya ataupun setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita Pak ya, untuk memberikan taufik kita agar bisa senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sempurna majlis mari sama-sama kita tutup kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka